dulu saya kan belum sebagai profesional, saya masih kerja sendiri. Sabtu itu saya perlu punya namanya me time. Di depan komputer, main game dan nonton TV. Kalau me time itu nggak saya dapat, cranky. Istri saya paling ngerasain, paling tahu dia. Nah, tapi semua ini berubah ketika kita mulai menaruh visi Tuhan di hidup kita. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Sekali lagi bersama saya Fandi dan saya Grace. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu Managing Time with God Wisdom. Karena hari ini kita kehadiran untuk narasumber yang sangat spesial, Niko. Betul. Profesional karir yang bekerja di 3 perusahaan sekaligus. Dan gak hanya itu aja, juga aktif pelayanan di gereja maupun di penggembalaan. Nah, ini jadi pertanyaan nih, gimana caranya? Benar. Gitu Dan kan? tentunya juga family time-nya juga jalan, kok. Jadi langsung aja kita akan sharing-sharing dengan Ko KP dan juga Ce Monica. Hai, Ko. Bisa perkenalan diri. Saya Andreas KP, saya biasanya dipanggilnya KP, jadi kalau panggil Andreas memang agak bingung. Lebih baik. Saya kerja saat ini di 3 perusahaan, terus saya kerjanya sehari-hari manage 3 perusahaan ini, kemudian juga saya pelayanan sebagai kadep sinodal GMS untuk crowd management, kemudian kami juga TL, tim leader di Eropa untuk ngerintis di Jerman Utara. Kemudian kami juga coach di Surabaya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara ngaturnya? Mungkin sebelum itu kita dengerin Ce Monica dulu ya. Kenalan, silakan Ce. Halo, aku Monica. Saya istrinya Andreas KP. Saya pelayanan di GMS sebagai prayer dan hospitality. Nah, sekarang gimana cara ngaturnya? Iya. Belum mengaturnya. Gimana cara masuk ke 3 perusahaan gitu? Boleh itu juga. Kalau sebagai profesional karir juga kan? Ya, kalau di 3 perusahaan itu awalnya 1, kemudian ya puji Tuhan, bersyukur Tuhan kasih favor sehingga dipercayai. Ketika dipercayai ya semakin lama semakin dipercayai dan memang harus semakin improve juga. Dari yang dulu saya juga nggak ngerti manajemen, belajar manajemen, saya nggak ngerti finance, saya belajar finance, belajar accounting, ya belajar itu semua juga, kita juga improve di sana, sehingga kepercayaan lebih juga diberikan, gitu. Tapi dasarnya itu emang kuliahnya manajemen? Enggak, kuliahnya IT. Saya belajar manajemen itu justru di pelayanan. Saya pelayanan service management, mulai tahun 2007. Dan pelayanan itu, value-value pelayanan itu yang membentuk cara saya manage. Jadi apa yang diajarkan di sana, kedisiplinan, semua itu yang membentuk cara saya manage, cara saya mimpin. Karena saya bukan natural born leader. Saya itu orang yang dari dulu waktu kecil kalau disuruh mimpin, pasti paling belakang. Kalau presentasi, orang lain aja yang presentasi, saya yang bikinin tugas nggak apa-apa. Tapi asal jangan saya yang maju, gitu. Menarik ya, Ko ya. Oke, sekarang kita tanya ya, Ko ya, gimana cara mengatur waktunya? Itu tadi kan ya, Ko, ada profesional karir 3 perusahaan, terus ada pelayanannya banyak banget juga, dan juga family time-nya itu masih bisa jalan gitu. Kalau ngomongkan ngatur, banyak orang itu menurut saya salah di membagi waktu. Mereka bukan mengatur waktu, tapi membagi waktu. Nah, kata kuncinya di situ ya, membagi waktu. Membagi waktu itu berarti kan kalau misalnya 24 jam, kita bagi 20% untuk bekerja, 30% lah, 8 jam kan, 30% bekerja, terus habis itu 30% lagi untuk apa, untuk keluarga, untuk 30% untuk tidur segala. Nah, masalahnya adalah kalau kita membagi seperti itu, ada momen-momen di mana pekerjaan itu belum tentu harus 8 jam. Ada momen-momen pelayanan juga belum tentu 8 jam kan, gitu loh. Nah, makanya semua itu kita atur berdasarkan prioritas pada saat itu. Nah, kalau saat itu seperti kita ngerasa waktu kita dengan anak kok kurang ya, kita hari itu kita akan hilangkan
meeting dengan CG, kita hilangkan pelayanan, kita fokus bagi dengan anak. Jadi semua itu sangat adjustable sesuai dengan prioritas dan kesepakatan bersama. Salah satu indikatornya kalau soal anak itu tentu dari istri saya. Jadi buat saya indikator waktu dengan keluarga kurang atau enggak itu nomor 1. Istrinya komplain apa enggak? Kerja terus gitu. Iya. Nomor 2, anaknya komplain apa enggak? Nah, kalau kita harus belajar mendengar silent whisper dari istri maupun anak. Sebelum itu silent whisper itu jadi teriakan. Saat kita belajar mengenal itu, langsung hilangkan jadwal. Hapus dulu semua, kita pergi dengan anak. Kita pergi berdua. Kalau sudah ada silent whisper dari istri ngomongkan itu, sudah waktunya. Berarti waktunya kita kosongkan. Gitu. Jadi whisper berarti lirih ya. Gitu. Tapi sebenarnya lebih baik lagi kalau maksudnya udah ditata dari awal sehingga tidak perlu ada whisper gitu ya. Cuman jangan sampai akhirnya kayak kebakaran udah parah baru kita mumpung mungkin apinya masih kecil atau apa gitu kita beresin dulu. Ya mungkin salah satu cara kita ngatur waktu adalah kita punya agenda bersama. Jadi ini adalah manajer untuk waktu-waktu kita. Jadi semua lewat satu pintu di sini. Untuk waktu-waktu yang di luar jam kerja itu full Monica yang ngatur. Jadi coach TL itu semua diatur sama Cemon berarti? Iya, jadi untuk waktu meetingnya. Waktu meeting arahan saya ngasih. Minggu depan kita ada meeting sama ini ya, kita ada meeting. Dia yang aturkan semua, dia masukkan ke agenda. Jadi dalam satu agenda itu handphone kita connect. Jadi saya tahu, oh minggu depan ini, minggu depan ini. Kita bakal ngapain? Lesnya anak, pelayanannya anak juga dimasukkan. Pelayanannya dia, pelayanan saya. Itu semua masuk ke sana. Yang nggak masuk cuman jadwal meeting kerjaan. Karena jadwal meeting kerjaan itu saya sendiri yang memutuskan. Oke. Gitu. Kalau dari Cemon sendiri nih kan, ini kan tadi dari KKP yang sibuk banget gitu ya Cemon. Nah, Cemon gimana sih caranya buat apa ya, kayak waktu KKP sibuk gitu, apa yang Cece lakukan gitu sebagai seorang istri? Yang aku lakukan, ya aku berusaha bantu dia. Ya tadi kan KP udah cerita mengenai jadwal, bagi jadwal. Mungkin kelihatannya hal yang simpel sih, maksudnya cuma jadwal ya kan. Tapi aku berusaha bantu apa sih yang sekecil apa yang bisa aku bantu gitu kan. Karena meeting dengan, kadang-kadang kan lupa mesti meeting dengan CGL atau mesti meet up, kita ada one on one dengan CGL atau sponsor. Nah itu kebanyakan juga saya yang ingetin gitu, minggu ini kita mau ketemu dengan siapa, kita kosong di hari ini dan ini, jam segini, jam segini, mau ketemu dengan siapa, saya udah bikin jadwalnya, ini loh listnya yang kita harus ketemu tuh ini. Di mana dulu, kamu mau di hari apa, siapa dulu yang utama, itu saya bagiin ke dia, semua keputusan saya balikin ke dia. Terus saya juga perhatiinnya lagi mengenai mungkin kesehatan ya kan, karena dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesehatan dia. Jadi saya ikutin dia meal plan, saya ikutin dia atur makannya. Itu lagi beberapa bulan ini lagi diatur gitu pola makan dia. Dan terus saya juga bantu misalnya kalau lagi pergi berdua, aku yang nyetir rata-rata. Jadi kebanyakan saya yang nyetir karena ketika saya yang nyetir dia bisa istirahat kan, atau dia bisa mungkin bikin firman atau apa gitu. Itu rata-rata ya saya yang nyetir. Gitu, itu sih yang saya lakukan. Dan Cece nggak masalah ya sama hal itu ya? Enggak, malah aku yang mau sih. Gitu. Aku yang minta, aku yang bilang, nggak apa, aku aja nyetir gitu. Di balik suami sukses ada istri yang mendukung ya kok ya. Iya. Nah, sekarang saya ingin balik ke Bro KP ya. Ini lebih ke arah sisi marketplace-nya ya. Dalam arti gini, biasanya bos itu karena kalau lihat anak buah ini produktif dan bisa dipercaya gitu. Bahwa akan ada kepercayaan yang lebih lagi, tetapi juga akan ngabisin waktu yang lebih banyak lagi, gitu. Padahal waktunya kita ini ya cuma 24 jam kan, tidak bisa di. Nah, kalau bos lihat, ini dengan adanya Bro KP misalnya bisa dipercaya dan produktif, itu kalau bisa ditambahin lagi, itu tentunya akan memakan waktu yang lebih banyak lagi. Nah, tapi kenyataannya handle tiga ini kan yang itu ya, yang apa? Yang aktif gitu ya. Ada beberapa lagi nih teman-teman. ada 200 sekian lagi. Nah, kira-kira gimana cara ngomong dengan bosnya gitu juga? Gini, ketika ada kepercayaan yang diberikan, buat saya itu
kalau dulu awal masih belum terlalu sibuk, masih oke lah diterima. Tapi ada momen-momen di mana it's on my terms and condition. Gitu. Contoh misalnya dipercaya begini, saya ngomong, oke, enggak apa-apa, saya minta, saya bisa hire ini. Jadi udah di level itu. Saya menegosiasikan, gitu loh. Saya menegosiasikan supaya saya juga maksimal, karena saya harus punya kaki dan tangan. Kalau nggak punya kaki dan tangan, semua saya pegangi, kaki tangan saya cuma 2, kakinya juga cuma 2, nggak bisa. Saya butuh mempercayai orang lebih lagi. Saya butuh orang-orang kepercayaan untuk bantu saya, gitu. Pernah satu waktu juga ada kita akuisisi satu perusahaan di Jakarta. Terus bos manggil saya dan tanya, ini kamu ke Jakarta, bantu liatin perusahaannya. Senin sampai Rabu kamu berangkat ya. Kamis sampai Sabtu kamu di Surabaya. Oke, saya mikir, wah Selasa itu ada CG. Dan waktu itu kita masih CGL. Gimana ya caranya? Ya, nggak tahu dapat keberanian dari mana. Memberanikan diri untuk ngomong, sorry. Apakah boleh saya ke Jakartanya itu Rabu sampai Jumat? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa saya di Surabaya. Oh ya udah, silahkan. Tapi memang ada konsekuensinya yang saya tanggung. CG itu tahu sendiri kan, Selasa selesai jam berapa? Malam. Udah selesai CG-nya, masih ngobrol, masih makan, bisa sampai setengah 12, baru sampai rumah jam 12. Saya selalu komitmen setiap hari Rabu, saya ambil pesawat pertama. Jadi ya tidurnya paling cuma 3 jam, setelah itu ya tidur di pesawat lah apa. Terus pulang Jumat, pesawat paling malam. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, betul. Ya. Jumat saya ambil pesawat paling malam, Sabtu saya tetap muncul di kantor. Jadi yang sekarang kita ngerti bahwa bosnya ini mempercayakan level-level yang strategik gitu ya. Gitu. Nah kira-kira ada saran nggak bagi teman-teman yang sekarang mungkin struggle-nya di level-level yang masih operasional atau apa untuk hal seperti ini? Wah, waktu itu level saya sebenarnya masih transisi operasional ke strategik. Saya sebenarnya masih banyak di operasional. Mungkin itu dicobai pertama kali masuk ke strategik. Cuman ya, buat saya mencoba ngomong gitu. Bagian saya adalah ngomong. Jawabannya bos apa? Saya terima. Tapi paling enggak, saya itu coba 100% kemampuan saya. Saya itu rindunya itu seperti ini. Gitu loh. Kalau bisa ya seperti ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya akan ikuti dia Senin sampai Rabu. Saya akan ada di Jakarta. Kamis sampai Sabtu Minggu saya akan ada di Surabaya. Saya akan pikirkan cara yang lain untuk pengembalaan CG-nya. Mungkin pengembalaan CG-nya malah kita switch harinya nanti. Tapi paling enggak saya coba. Gitu loh. Saya tuh punya prinsip, kalau kita cinta, kita akan cari 1001 cara. Tapi kalau kita sudah nggak suka, kita akan cari 1001 alasan. Jadi makanya kita nyoba, bagian kita itu nyoba kok, bukan hasilnya. Tapi kalau nggak dicoba, nggak tahu kan hasilnya. Gitu. Nah sekarang pemikiran saya gini bro, untuk seperti itu kan ada satu level trust yang diberi ya. Gitu, sembari perjalanan menuju ke level trust seperti ini, gitu, apakah memang ada prestasi yang harus ditunjukkan, ada satu angka yang harus dicapai, atau seperti apa untuk sampai ke level yang sekarang ini? Ini jadi semangat buat teman-teman gitu. Kalau saya sih kasih aja 100%-nya kita. Yang menilai itu bukan kita kan. Kalau memang sudah waktunya, pemimpin itu pasti lihat kok, yang mana yang kasih 100%, yang mana yang enggak. Yang kasih 100% bisa dipercayai, yang ngangkat juga bukan kita yang mengangkatkan diri kita gitu loh. Itu pemimpin yang ngangkat. Jadi bagian kita adalah kerjakan 100% kita sebaik-baiknya. Kalau memang belum dikasihin trust lebih, enggak apa-apa, kerjain aja terus. Someday trust itu akan datang. Karena trust is not given, trust is earned.
Kita harus earn itu trust, kita harus buktikan kita layak menerima kepercayaan itu. Makanya secapek apapun, saya pasti pesawat pertama. Yes. Gitu, secapek apapun. Ya. Betul. Dan puji Tuhan. Itu bentuk dari tanggung jawab kan? Iya. Itu profesionalisme kita kan? Dan puji Tuhan, Tuhan juga kasih favor ya. Saya itu dulu orang yang kalau tidur kurang dari 8 jam, 2-3 hari, langsung flu. Nah itu begitu flu, itu aduh. Terus demam juga bisa. Nah terus kalau Sabtu, dulu saya kan belum sebagai profesional, saya masih kerja sendiri. Sabtu itu saya perlu punya namanya me time. Di depan komputer, main game dan nonton TV. Kalau me time itu nggak saya dapat, cranky. Istri saya paling ngerasain, paling tahu dia. Nah, tapi semua ini berubah ketika kita mulai menaruh visi Tuhan di hidup kita. Ini kuncinya ya. Ketika kita utamakan Tuhan, ya contohnya tadi mengatur jam saya ke Jakarta itu, Tuhan kasih kesehatan yang berbeda. Jadi sekarang seperti kita di Indonesia, kita 2 hari yang lalu, kita jam 9 malam, kita itu hari Senin ya, jam 9 malam kita meeting sampai jam 11 dengan Jerman, jam 12 kita CG sampai jam 2 dengan Jerman, jam 9 pagi saya harus ada di kantor, nyampe kantor untuk meeting sampai jam 11, kemudian kemarin itu ada apa lagi ya, lupa, malamnya itu kita ada CG sampai jam setengah 11 tadi malam, setengah 11. Terus habis gitu hari ini kita taping. Nah, nggak sakit. Tuhan kasih favor juga ketika kita belajar mengutamakan Tuhan. Saya dikasih kesehatan. Padahal sebenarnya saya ada kondisi kesehatan yang seharusnya nggak boleh seperti itu. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan apa yang menjadi kata firman Tuhan untuk kita semua. Saya bacakan dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ada banyak hal dalam hidup ini yang mungkin beberapa di antara kita yang tidak memperhatikan dengan seksama. Paulus di sini mengatakan kepada jemaat Efesus untuk memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama. Maksudnya seperti apa? Seriuslah dengan hidup kita. Jadi ketika kita seakan-akan menjalani hidup ini dengan apakah dengan serius, apa dengan santai, Paulus ingin tekankan bahwa ayo seksamalah, seriuslah, bagilah waktu dengan baik atau atur waktu itu dengan baik. Kapan waktu benar-benar untuk istirahat, pakailah untuk istirahat, jangan waktu habis untuk scrolling, untuk drama Korea dan sebagainya, gitu ya. Kalaupun memang untuk bekerja, pakailah untuk bekerja. Saya seringkali mengatakan bahwa kita ini tidak membagi waktu, tapi berikan 100% di kerjaan, 100% di keluarga, 100% di pelayanan. Dan kita juga harus bisa timbulkan rasa aman. Ketika di pekerjaan, timbulkan rasa aman untuk customer kita, untuk bos kita, untuk supplier kita, untuk orang-orang yang kerja di bawah kita, itu timbulkan rasa aman 100%. Juga di keluarga seperti itu, timbulkan 100% rasa aman, berarti bahwa kita benar-benar harus bertanggung jawab secara finansial, kehadiran kita dalam keluarga kita. Juga ketika dalam pelayanan juga seperti itu. Jangan sampai kita bolosan dalam pelayanan, telat ketika pelayanan, menganggap pelayanan remeh, tidak memberikan yang maksimal di pelayanan. Nah, kenapa? Karena bagaimana kita hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu adalah orang yang ketika saat dia hadir benar-benar pas timingnya pada waktunya. Dan itu ketika dia hadir, dia jadi orang yang produktif dan menjadi berkat dan membawa dampak yang positif bagi orang lain. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu sekarang kita semua running out of time, kita berpacu dengan waktu, kita masing-masing ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita benar-benar harus melakukan segala sesuatu. Anggap aja ya, ini hari terakhir kita hidup, kita benar-benar harus kasih yang terbaik, yang maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo tetap semangat, kasih yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar-benar seperti orang arif, kita hadir dan kita menjadi berkat dan kita berdampak dari orang lain. Untuk
kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Ya, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, kita kan sama-sama kadep juga ya. Kadang-kadang dengan kayak tadi misalnya Rebu sampai Jumat harus di luar kota misalnya ya. Terus juga Selasa ternyata kita ada meeting dengan Pastor Philip. Terus juga belum kalau Bro KP dengan istri harus mission trip ke Eropa gitu. Nah itu ngomongnya ke bos gimana ya? Nah itu juga sesuatu yang lucu soal mission trip. Jadi beberapa tahun lalu ini, makanya semua ini kita build over time ya, bukan overnight. Jadi dibangun memang perlahan. Dulu untuk mission trip, saya ikut mission tripnya Ko Adoyan. Itu kalau hari Minggu dia jadi pembicara di gereja mana gitu kan, diundang ke gereja mana. Saya ngikut, berarti saya berangkat hari Sabtu, saya pulang Senin. Nah, dulu saya itu coba tanya setiap kali kurang seminggu 2 minggu lihat moodnya bosnya gimana, terus baru saya tanya gitu kan, boleh nggak saya pergi Sabtu, saya pulangnya Senin untuk pelayanan. Oh ya enggak apa-apa, nanti bulan depan gitu lagi. Nah sampai suatu ketika enggak tahu dapat ide dari mana, memberanikan diri untuk ngomong, kok apa boleh ya, kurang lebih ya sebulan sekali gitu, tiap bulan pasti ada pergi pelayanan, berangkatnya Sabtu, pulangnya Senin. Jadi kayak minta visa terusan gitu loh. Bukan single entry lagi. Nah, ternyata dijawab boleh. Nah, sampai rumah saya cerita sama dia, ternyata dia sedang berdoa hal yang sama. Jadi dia juga merindukan hal yang sama. Makanya sejak itu ya dikasih, saya cuman tinggal ngomong, besok berangkat ya, ada pelayanan. Oh ya oke, gitu. Sudah bukan minta izin, tapi cuman information. Nah sampai overtime, tapi saya juga berusaha jaga dengan saya pasti pulang tiap Senin. Selasa saya pasti ada di kantor. Whatever happens. Mau yang tim yang lain extend sampai Selasa apa, saya enggak, saya pulang. Gitu. Sampai terjadi waktu pandemi. Ternyata ketika WFH, kerjaan juga masih tetap jalan. Nah, sejak itu baru dari bos, ya sudah, yang penting kerjaanmu jalan, saya juga punya kewajiban untuk lapor terus sama dia. Makanya setelah pandemi, kegiatan saya meeting itu bisa lebih enak daripada sebelum pandemi. Karena lebih fleksibel ya, gue ya sebenarnya. Sekarang gimana cara bagi waktu dengan anak? Mungkin dari Cemon. Dari aku ya. Kita berusaha sih. Jadi intinya dalam seminggu itu kita mungkin jalan-jalan sama anak ya ke mall. Itu kita minimum ya 1 kali dalam seminggu. Kita berusaha, jadi kita atur waktu dengan CGL atau dengan CG itu 2 kali seminggu minimum. Terus mungkin ada pelayanan yang lain dan juga anak-anak tuh minimum sekali sih seminggu. Nah kadang-kadang kita kan ada mission trip keluar kota atau keluar negeri. Nanti dengan overtime ya kita tuh baru sadar, iya ya udah lama nih nggak pergi sama anak-anak. Biasanya kalau memang kita lagi sibuk meeting, pasti kita sediain waktu, oke, bulan depan 1 weekend kita off kan, kita nanti pergi keluar kota 1 malam gitu sama anak-anak atau 2 malam. Biasanya itu yang kita lakukan. Gitu. Bentar ya aku. Terus tuh masih penasaran sama KP ya. Kayak KP ini kan banyak banget ya yang dikerjakan dan bagi waktunya banyak banget. Kayak ada nggak sih me time lagi gitu? Kalau misal nggak ada me time, gimana cara mengatasi kalau kata anak Gen Z, anak milenial dan sekarang tuh kayak burn out gitu loh. Kan kita tuh kayak anak-anak muda sekarang tuh gampang burn out gitu, kayak gampang kayak gitu, kayak pingin keluar gitu rasanya gitu loh, kayak pingin semuanya tuh selesai gitu. Nah kayak gitu. Gimana sih kalau dari KP sendiri? Untuk burn out, buat saya pelayanan itu hanya akan bikin kita burn up, bukan burn out. Bagus sih kok. Selama pelayanan itu murni, visinya, tujuannya murni, tidak terkontaminasi oleh visi pribadi, agenda pribadi, kita nggak akan pernah burn out. Api itu baru akan mati kalau ada unsur lain yang aneh-aneh yang masuk, api itu mati. Tapi selama api itu dikasihnya dengan kayu bakar yang benar, pasti terus menyala.
malah akan burn out. Jadi buat saya kalau melayani kita burn out, kita cek hati. Saya pun sendiri juga sama. Kalau ada hari-hari di mana kok mulai kerasa capek ya, ada apa ini? Saya mulai tanya Tuhan, Tuhan ada apa ini? Apa ada agenda pribadi kayak mulai masuk unsur kerjaan kok lagi susah ya? Kok kayaknya saya pelayanan tapi kerjaan tidak ada breakthrough ya? Nah, itu salah satu unsur yang bikin kita nanti bisa burn out. Jadi saya harus murnikan itu lagi. Saya tanya sama Tuhan, terus dimurnikan lagi. Oke, sudah clear. Kalau sudah clear, akan kerasa kok. Kita tetap burn up, bukan burn out. Keren. Kalau misal ada masalah-masalah gitu loh, kan kayak semuanya pasti nggak mulus ya, nggak masalah dari faktor X yang dari luar, bukan dari internal diri kita sendiri gitu. Misalnya ada faktor-faktor dari luar. Gimana sih cara, maksudnya kayak kan pasti ada tuh suatu saat di mana semua tuh masalah kayak menumpuk di satu saat yang sama gitu loh. Gimana cara OKP itu mengatasinya gitu loh, Go? Satu, saya berusaha untuk, saya itu belajar bikin kotak. Jadi saya itu punya kotak pekerjaan, saya punya kotak keluarga, saya punya kotak pelayanan. Yang nggak boleh kecampur di antara kotak ini adalah masalahnya. Masalah di kerjaan nggak boleh kebawa ke rumah, nggak boleh kebawa ke pelayanan. Masalah di pelayanan juga sama, nggak boleh saya bawa ke pekerjaan, nggak boleh saya bawa ke rumah. Jadi saya belajar compartmentalize, itu mengkotakkan ini semua supaya kalau masalah di pekerjaan kebawa ke rumah, kasihan yang di rumah. Kalau masalah pekerjaan saya bawa ke pelayanan, pelayanan saya pasti burn out. Nah, ini yang saya belajar untuk mengkotakkan ini semua, sehingga saya ceritakan masalah di pekerjaan ke istri, tapi saya tidak bawa masalah itu ke dia. Itu karena itu dua hal yang berbeda. Saya ceritakan supaya dia juga bisa berdoa untuk itu, tapi saya tidak bawa masalah itu ke dia. Saya tidak jadikan dia sasaran tembak karena saya punya masalah di pekerjaan. Nah, itu sih. Terus apalagi tadi satu lagi pertanyaannya? Apa ya? Bagaimana cara mengatasinya ya? Bukan ya? Oh, ketika semua masalah datang jadi satu. Ya benar-benar. Saya punya prinsip bahwa selama kita hidup masalah itu pasti ada. Masalah kayak lagunya GMS kan, masalah itu biasa. Begitu loh. Betul. Masalah itu baru jadi luar biasa ketika kita bawa terus. Contoh satu gelas aqua, beratnya 250-300 gram, enteng. Tapi kalau kita bawa ini 24 jam 7 hari, berat. Jadi makanya saya kotakkan ini semua, sehingga ketika saya keluar dari kotak itu, saya tahu, saya tinggal masalahnya, saya tidak bawa. Pelayanan pun sama, ada masalah di pelayanan, ada. Cuman nggak saya bawa ke pekerjaan. Belajar untuk menaruh masalahnya. Bukan terus-terusan dibawa. Kalau terus-terusan dibawa, pasti semua orang akan nyerah kok. Jadi pinter manajemen gitu ya, Ko ya. Sebenarnya tidak hanya manajemen waktu, tapi sebenarnya juga manajemen pikiran. Pemikiran. Kompartemen-kompartemen tadi kan ada di pikiran kita. Seperti itu, bukan ada di jam tangannya kita atau di agendanya kita kan. Itu, tapi lebih ke arah apa yang ada di pikiran. Tapi segala sesuatu kalau tunduk di bawahnya visi, itu untuk bagi-bagi di kompartemennya jauh lebih mudah. Benar. Kira-kira Bro KP atau Sis Monica ada nggak saran untuk teman-teman yang mungkin sekarang tidak apa ya, pertama bisa jadi tidak punya bos sebaiknya bosnya Bro KP. Itu yang kedua juga secara kerjaan juga benar-benar apa ya hektik, dan mungkin sampai sekarang juga pastinya ada banyak di antara kita yang merindukan gimana caranya aku pengen lebih melayani Tuhan lebih dan lebih lagi, aku pengen punya waktu untuk keluarga lebih dan lebih lagi gitu, tetapi pekerjaannya mungkin terikat sama office hour yang tidak se-fleksibel itu, seperti itu. Ada saran-saran nggak? Monica dulu mungkin. Ada? Kalau dari saya melihat apa ya, kerjaannya KP itu dari dulu dia tuh selalu setia. Jadi dari hal kecil dia tuh setia, terus dia juga orang komitmen gitu kan dalam pekerjaannya dia, all out banget gitu. Jadi kalau dalam office hour itu nggak pernah aku ganggu dia tuh pasti dia masih bisa marah gitu loh, jangan ganggu kalau nggak penting gitu kan. Kadang-kadang nggak penting aku tanya marah, oh ya udah aku ngerti. Bener dia tuh all out banget sih dalam office hour-nya dia. Ya itu sih, dia setia dari hal-hal seperti itu yang bikin menjadi apa ya, karakter, dan nanti pimpinan itu melihat itu sih.
gitu. Sebenarnya dalam pekerjaan dia tuh kalau mau orang-orang lain mungkin bisa ngambil untung segala macam, dia tuh nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu gitu, dia nggak mau gitu. Nah itu sih, ya itu dari aku. Nah gimana bro? Saya ya itu semua itu dibuild over time dengan visi yang benar ya. Ketika visi kita benar, apa yang kita bangun akan mengarah ke sana semua. Nah, saya belajar satu visi yang saya dulu itu bekerja nggak punya visi soalnya. Ya cuman day to day aja. Jadi akhirnya ketika kalau kita nggak punya arah yang jelas, di tengah jalan ada pertigaan, kita harus milih kiri atau kanan, bingung. Sekarang itu semua itu jelas, kita harus pilihnya kemana. Dan visi yang jadi visi pribadi bagi saya adalah Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Mau dapat penyertaan Tuhan, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, ajarkan mereka. Jadi ketika kita lakukan 3 ini, penyertaan Tuhan itu ada. Nanti akan ada ketemu bos yang baik, akan ketemu jalan yang lebih mudah, ketemu hikmat-hikmat, karena utamanya adalah pekerjaan ini untuk Tuhan. Sehingga favor dari Tuhan itu ada dalam pekerjaan. Kalau nggak ada visi Tuhan dalam pekerjaan, ya kalau kita minta favornya mestinya agak sungkan ya. Karena kita nggak, ini bukan bekerja bagi visi Tuhan. Gitu. Oh, keren ya gue ya. Tapi aku benar-benar terinspirasi ya dari Kokape dan Cemon ini. Karena kan kalau kata dunia ya gue ya, kayak aku sering dengar temanku bilang, antara karir, cinta, itu tuh nggak bisa, kayak kamu tuh harus pilih salah satu. Nggak bisa dua-duanya itu, nggak bisa dua-duanya itu 100-100 gitu loh. Tapi ini kita lihat dari Kokape sama Cemon ini, di karir, di pelayanan, bahkan di urusan cinta ya, itu di keluarganya itu, bisa semua memberikan yang maksimal gitu. Jadi kayak, wow keren, sebuah inspirasi gitu ya, terlebih bagi anak muda sih. Betul. Nah sekarang minta tolong Bro KP atau Sis Monica untuk bisa doakan jemaat-jemaat yang sekarang lagi struggle, punya kerinduan itu untuk melayani Tuhan lebih lagi, sediakan waktu untuk keluarga lebih dan lebih lagi, bisa minta tolong didoakan. Oke. Ya. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan bagi setiap orang yang masih memiliki kebingungan dalam membagi waktu, dalam mengatur waktu mereka dengan semua kesibukannya, mengatur prioritas dalam hidup mereka. Berikan mereka hikmat Tuhan ketika mereka belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya, untuk memasukkan visi Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Kami percaya mereka akan menemukan hikmat itu, akan ada favor daripada Tuhan yang terjadi atas hidup mereka. Akan ada pertolongan-pertolongan dari Tuhan, kemudahan-kemudahan yang membuat mereka bisa mengatur waktu mereka dengan lebih mudah lagi. Kami percaya hikmat atas Kristus akan turun jika visi hidup kami itu visi bagi Kristus. Sertai mereka Tuhan, bantu mereka, berikan mereka pertolongan dan kemudahan dalam apapun juga yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Bro Kape. Terima kasih banyak Monica untuk kesempatannya. Terima kasih Cemon atas sharing-sharingnya. Tentunya memberkati kita dan juga memberkati para penonton semua yang di rumah. Jadi bagi kalian yang terberkati jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Dan juga share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan. Bagi Anda yang ada pergumulan bisa Anda tulis juga di kolom komentar. Kita akan doakan bersama-sama. Dan jangan lupa follow Instagram kami @gmsbiskon. Oke, see you, bye-bye.